uh, sekarang sudah kelihatan bahwa sudah terjadi disruptions dalam perekonomian kawasan yang dengan cepat menjadi disruption dalam perekonomian global. Sudah kebayang dengan peperangan ini, Timur Tengah yang sumbernya energi, crude oil, minyak bumi, dan gas alam, ya, itu bisa mengalami masalah besar yang dampaknya langsung terhadap perekonomian global. Kita lihat sekarang di televisi, di media yang ada di seluruh dunia, Selat Hormuz itu dari situ berasal kekuatan energi 20% dari total global energy, apakah itu crude oil, apakah bahan bakar minyak, apakah gas, yang kalau tersumbat itu akan mengganggu pasokan, supply. Nah, hukum ekonomi mengatakan, S3 saya di bidang ekonomi, so I know, kalau permintaan tetap, penawaran atau supply berkurang, karena perang itu, karena banyak kapal tanker ditenggelamkan, banyak yang nggak berani berlayar lagi, dari mana? Negara yang lain, yang tidak punya sumber energi yang kuat, akhirnya akan terguncang, harga pasti akan meroket. 2 hari ini sudah naik $20 per barrel, begitu. Nah, akhirnya cepat atau lambat, dengan asumsi perangnya berkepanjangan, dengan asumsi negara OPEC plus tidak menambah besar-besaran, maka kekurangan supply akan sangat terasa, berbanding lurus dengan kenaikan harga, begitu. Nah, mari kita kaitkan apa dampaknya terhadap Indonesia. Indonesia sekarang ini bukan lagi negara pengekspor minyak. Netnya kita tuh pengimpor. Sekarang hanya 600.000 barrel minyak per hari. Waktu saya menjadi Menteri ESDM dulu, masih 1,5 juta barrel per hari. Jadi masih bisa masuk OPEC lah begitu. Sekarang kita ini net importer, lebih banyak yang kita beli dibandingkan yang kita produksi di dalam negeri. Nah, ketika naik harga per barrelnya, maka negara, pemerintah harus mengeluarkan uang yang banyak untuk menomboki, karena APBN kita kan hanya $70 per barrel. Kalau tembus $100, $150, defisit kita ratusan triliun. Ini yang langsung karena disruption pasokan energi akibat perang di Timur Tengah itu. Masih ada yang lain lagi. Anggaplah itu yang paling menjadi perhatian saya pribadi, dan saya kira teman-teman yang lain juga begitu. Kalau kita terkena beban yang tinggi ratusan triliun, maka APBN kita akan sangat tertekan. APBN kita sekarang ini bukan berarti kuat, ruang fiskalnya lebar, tidak. Ada keterbatasan kita. Utang kita tahun-tahun terakhir juga meningkat dengan tajam. Oleh karena itu, kalau ada perubahan asumsi dalam APBN tahun berjalan 2026, maka akan terpukul. Pemerintah barangkali bagaimana ini? Mau dikasih subsidi habis-habisan, jebol. Tapi kalau enggak, kalau gitu harga BBM kita naikkan, harga gas kita naikkan, siap tidak kita? Kecuali kalau zaman saya dulu, saya berani menaikkan 140%, tidak mudah itu, very painful, pahit, tapi harus saya ambil supaya ekonomi selamat. Tetapi saya pikirkan orang yang sangat terdampak, itulah sejarah BLT. BLT itu bukan sapu jagat, bukan bansos kapanpun bisa dilaksanakan, harus ada reasonnya, karena harga BBM naik, harga sembako naik, harga transportasi naik, bagaimana bisa hidup? Itulah BLT. Dibicarakan dengan DPR, cocok besarannya berapa per bulan, berapa bulan kita bantu, itu solusi. Oleh karena itu tentu saya yakin Pak Prabowo, presiden kita, akan memikirkan, dan sekarang harus mulai dipersiapkan dengan baik kalau tekanan ekonomi kita, fiskal kita itu terjadi karena perang yang seperti ini. Tinggal satunya lagi, jangan diabaikan juga bagaimana rakyat
terbawah, grassroots, golongan tidak mampu, sejauh mana mereka harus ikut menanggung ini. Kalau saya pribadi, biarlah kalau sedang kantongnya kempes, kantong pemerintah kempes sedikit nggak apa-apa. Jangan kantong rakyat, dia nggak bisa makan, nggak bisa beli apa-apa. Maaf, ini saya jemput lagi kalau misalkan serius kenaikan atau meroketnya harga minyak dulu, harga BBM nanti, harga gas, maka implikasinya real. Ekonomi kita harus terjaga. Tidak ada kamus gara-gara badai dunia ini terhuyung-huyung dan kita jatuh. Nah, sedia payung sebelum hujan, lakukan antisipasi yang bagus, tindakan preventif yang bagus, economic policy yang tepat, fiscal policy atau pengendalian fiskal yang tepat. Dengan demikian, sedahsyat apapun kita akan bisa bertahan. Ini pandangan saya, dan ya harus jujur saya katakan akan ada masalah kalau kita tidak hati-hati mengelola perekonomian kita. Terima kasih banyak Bapak. Sebetulnya pertanyaan saya sudah habis Pak, tapi saya melihat lukisan-lukisan di